Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAK MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SE MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Solvabilitas, Modal Kerja, dan Sales Growth terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Ekatana Saptaulana dengan NIM 1817051278. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Peneliti dalam penulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Profitabilitas merupakan kunci utama dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, di mana profitabilitas akan memberikan gambaran secara umum mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas memiliki arti yang krusial bagi perusahaan karena merupakan salah satu dasar untuk penilaian kondisi suatu perusahaan. Besar kecilnya profitabilitas dapat digunakan untuk menilai hasil kinerja perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang mampu mempertahankan tingkat profitabilitasnya dapat mengakibatkan investor semakin setia untuk membeli saham-saham yang dijual oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi secara terus-menerus, mengingat ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Perekonomian Indonesia di tahun 2020 diketahui mengalami perlambatan karena pandemi COVID-19. Sektor properti dan real estate menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam. Indeks sektor ini anjlok sekitar 43,07% secara year to date. Bisnis properti di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri merupakan perusahaan properti dan real estate mempunyai kesempatan untuk berkembang mengingat penduduk Indonesia yang cukup banyak. Tetapi pada kenyataannya walaupun permintaan akan hunian cukup besar, setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan bahwa profitabilitas yang dihasilkan perusahaan properti dan real estate mengalami kerugian yang cukup signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata ROE yang tidak stabil setiap tahunnya dan mengalami penurunan cukup drastis hingga minus. Dapat dilihat dari data ROE 5 tahun terakhir yang mengalami penurunan cukup drastis, diantaranya yaitu Bukit Dharma Property, Lipo Cikarang, Lipo Karawaci, dan Modern Land Realty. Dari data perusahaan sektor properti dan real estate, kebanyakan mempunyai ROE rata-rata kurang dari standar industri, yaitu 40%. Ini menandakan perusahaan properti dan real estate laba yang dihasilkan dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan masih sangat kurang. Sementara investor lebih tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki ROE mendekati rata-rata industri yang telah ditetapkan. Adanya fenomena ketidakstabilan profitabilitas perusahaan properti dan real estate di Indonesia yang mencerminkan kondisi profitabilitas perusahaan properti dan real estate kurang maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Solvabilitas menggambarkan sejauh mana kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang. Apabila suatu perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan modal sendiri, maka solvabilitas akan semakin besar, sehingga hal ini akan berdampak pada profitabilitas suatu perusahaan. Modal kerja wajib dikelola secara tepat untuk mengetahui jumlah modal kerja optimal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adanya perputaran modal kerja yang tinggi menandakan adanya kesempatan untuk tumbuhnya nilai profitabilitas pada perusahaan yang tinggi untuk masa yang akan datang.
Sales growth merupakan salah satu faktor dalam penentuan keputusan pendanaan, karena penjualan yang meningkat akan meningkatkan laba perusahaan. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul pengaruh solvabilitas, modal kerja, dan sales growth terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, terdapat pandemi COVID-19 yang melanda sampai saat ini, membawa ketidakpastian dan mengubah sudut pandang pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu pelaku usaha serta minat investasi di bidang properti. Yang kedua, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, sales growth, rate of growth, ukuran perusahaan, modal kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti membatasi permasalahannya pada pengaruh solvabilitas, modal kerja, dan sales growth terhadap profitabilitas. Untuk rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, yaitu apakah modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu apakah sales growth berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu apakah solvabilitas, modal kerja, dan sales growth secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh sales growth terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui solvabilitas, modal kerja, dan sales growth secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, manfaat teoritis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi. Untuk manfaat praktisnya, bagi investor menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi, bagi perusahaan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, bagi Undiksa sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, bagi masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi profitabilitas perusahaan dan bahan analisa untuk pertimbangan bagi kalangan masyarakat sebelum memulai berinvestasi di pasar modal. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan yaitu pecking order teori. Pecking order teori menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan depresiasi. Karena dengan menggunakan modal internal, maka tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Donaldson pada tahun 1961, sedangkan penamaan pecking order teori dilakukan oleh Myers pada tahun 1984, menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki sumber dana yang berlimpah. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi memungkinkan untuk menggunakan retained earning sebagai sumber pendanaan perusahaan. Dalam pecking order teori terdapat urutan prioritas berdasarkan aktivitas pendanaan perusahaan. Perusahaan lebih mengutamakan sumber-sumber dana internal terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber eksternal, yaitu hutang. Teori selanjutnya yaitu teori agensi. Hubungan keagenan terjadi ketika pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen perusahaan atau agen.
Dalam perspektif profitabilitas, teori agensi digunakan untuk memahami bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan tentu akan mengetahui lebih banyak informasi mengenai kinerja internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Adapun manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak ini didasarkan atas kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Untuk itu, pemilik menuntut pengembalian atas investasi yang dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen. Sekundari teori dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, solvabilitas, modal kerja, dan sales growth. Kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu menurut Wiswanto dan kawan-kawan 2017, efisiensi modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, menurut Alexandre dan Weksuana 2018, solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Menurut Fadilah 2017, solvabilitas berpengaruh signifikan dan terdapat hubungan positif antara solvabilitas terhadap profitabilitas. Menurut Sari dan Purwohandoko 2019, cash turnover, receivable turnover tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan inventory turnover memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut Nugraha dan kawan-kawan 2020, efisiensi modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Solvabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Sulistina dan Dahya 2020, solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estate. Menurut Saripah dan kawan-kawan 2021, modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Wulandari 2021, perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Bisa dilihat di slide. Dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri dari 3 jenis variabel independen atau X, yaitu solvabilitas, modal kerja, dan sales growth, serta 1 jenis variabel dependen Y, yaitu profitabilitas. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, solvabilitas, modal kerja, dan sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah desain penelitian yang bertujuan menentukan hubungan dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber datanya berupa data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2015. Yang kedua yaitu perusahaan properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara rutin pada periode 2016 sampai 2020. Setelah itu didapat 33 perusahaan properti dan real estate yang menjadi sampel penelitian ini. Selanjutnya untuk definisi operasionalnya yaitu variabel dependen atau Y menggunakan profitabilitas yang diproyeksikan menggunakan rasio return on equity. Untuk variabel independen atau X menggunakan 3 variabel yaitu solvabilitas yang diproyeksikan dengan menggunakan rasio debt to equity ratio,
Modal kerja yang diproyeksikan menggunakan rasio working capital turnover dan sales growth yang diproyeksikan menggunakan perbandingan antara selisih penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun sebelumnya dengan penjualan di tahun sebelumnya. Selanjutnya, metode analisis data. Untuk metode analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.